Makanya ada yang kesurupan 300 triliun, ada yang kesurupan dengan 2 triliun, 200 ada kesurupan, gitu, iya seperti itu udah kesurupan, seperti satu bisnis udah, wah besok kita akan teken nih harga tanah 10 hektar akan lakunya sekian, kamu dapat sekian besok tinggal tanda tangan, itu tidur bisa nggak bisa tidur tuh. Makan nggak enak juga tadi ya? Iya, wah besok apa ya? 3 nih. Nah ada lagi yang kesurupan dengan pura-pura. Ada tuh tadi? Ya, ini yang aslinya kesurupan cuma 3. Iya, iya. Cuman ada yang plus 1. Iya, maksudnya ada yang gitu. Pura-pura. Iya, iya. Pura-pura ini sebenarnya kesurupan yang betul itu jarang sebenarnya ya. Kebanyakan itu yang pura-pura justru. Ada yang setiap kehidupannya itu anaknya pingin apa-apa selalu beda dengan yang maling singkong. Dan itu maling singkong sampai dibawa ke, nah itu orang bodoh itu. Iya, seperti itu orang bodoh. Katanya buat jerah buat apa? Padahal itu bisa jadi dia kelaparan. Kenapa menghukum? Beda kalau orang menghukum yang sudah jelas-jelas berbuat seperti korupsi itu kan itu jelas lah ininya. Kalau cuman singkong sama apa itu cari, harusnya tuh orang mungkin itu kelaparan. Apalagi kalau sampai dihukum gitu ya, sampai dihukum dan harusnya dinasihatin dan bukan sekedar dinasihatin aja kalau orang susah itu dibantu. Nah baru masukin ilmu akhlaknya supaya dia tidak boleh berlaku seperti itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, seperti biasa saya telah ditemani oleh Ustadz Ridwan Barsa. Kali ini kita membahas tentang kesurupan 300T. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Sebelum ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa nih Pak Ustadz? Biasa ngajar. Ini Pak Ustadz ya. Mengenai kesurupan ya, kan tidak dari kalangan kita saja yang susah, terutama banyak yang di golongan atas kesurupan, Pak Ustadz. Kesurupan apa itu? Kesurupan apa aja deh mungkin. Dalam kajian Islam atau menurut pandangan Pak Ustadz sendiri, silakan Pak Ustadz dijelaskan. Termasuk apa? Kesurupan 300 triliun. Nah, apakah itu termasuk kesurupan Pak Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para penonton sekalian, sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang masalah kesurupan ya. Kesurupan itu adalah salah satu tipu daya iblis yang masuk ke 3 unsur. Ada kesurupan akal, jadi ininya sudah kesurupan di pikirannya sudah ketutup gitu ya. Kedua ada kesurupan non total. Non total itu artinya badan sudah tidak bisa, badan bergerak, tidak bisa dikendalikan tapi dalam keadaan sadar. Ada juga yang ketiga kesurupan total. Kesurupan total itu yaitu seluruh badan sudah tidak dikendalikan seluruhnya sehingga dia merasakan seperti tertidur padahal dia badannya diberlakukan oleh makhluk halus seperti itu. Baik, kita kupas satu persatu ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas, sebenarnya ini udah berkali-kali ya, bahwa senjata iblis itu adalah bagi kaum laki-laki adalah harta, tahta, dan juga wanita. Nah, jadi ini khusus kita kupas kaum laki-laki ya. Kalau kaum perempuan kan pasti bisa sebaliknya lah gitu ya. Nah, ini harta ini itu menjadi senjata iblis, dia pengaruhi, dia semburkan ke hati manusia hingga dia lupa
lupa akan agamanya dia sendiri, lupa mana yang haram, mana yang halal gitu ya. Bahkan mungkin ingat tapi ketika melihat yang besar, dia jadi lupa. Nah, contoh satu, seseorang yang masih bujangan, kemudian dia ada perempuan yang dicintainya, gitu ya. Dia mengejarnya meskipun kalau kata bahasa itu gunung aku daki, lautan aku seberangi kan, seperti itu ya. Agus pernah nggak ngalamin? Ya, semua pasti ngalamin itu. Ngalamin ya. Jadi walaupun malam minggu, walaupun hujan lebat, kadang jam tangan pinjem ke orang, motor pinjem ke orang, yang penting ketemu dengan sang kekasih. Nah itu sebelum jadi sang kekasih itu dia itu mengutarakan kata cintanya. Nah misalkan bahasa sekarang I love you, misalkan bahasa Sundanya ya itu ya. Bahasa Sunda apa bahasa Inggris tuh? Bahasa Barat lah, bahasa Jawa Barat. Ya. Ada lagi aku cinta kamu misalkan. Kemudian si gadis ini menerima apa cintanya Mang Agus misalkan. Nah ketika diterima itu kan hati itu bahagianya udah pasti tuh. Wow gembiranya tuh. Dan perempuan pun pasti akan mengalami yang sama karena dia juga sama-sama suka. Nah dari sama-sama dan kesukaan ini dua-duanya akan kesurupan Mang Agus nih. Kesurupan yang satu kesurupan dengan perempuan, yang satu dengan kesurupan dengan laki-laki. Nah ketika kesurupan dengan perempuan itu semua bisa hilang. Tidur ingat kamu, makan ingat kamu, apalagi tuh kemanapun ingat kamu. Bahkan ke Sandung juga. Gimana? Saking jalannya ke Sandung ingat kamu. Gitu. Itu seperti itu. Tapi itu kenyataan seperti itu. Pasti para netizen, para pemirsa itu nggak bisa memungkiri, pasti mengalami itu. Itu masuk ke kategori kesurupan. Kesurupan oleh perempuan. Nah si perempuan juga ada yang kesurupan oleh laki-laki. Nah di balik kesurupan ini ada juga ini apa namanya pelet ada. Tapi itu beda, itu permainan apa namanya permainan dukun, ilmu kesultanan ulagan lah gitu ya, termasuk kayak semar mendem, semar mesem gitu ya. Nah itu permainan. Jadi itu tidak murni. Kalau yang murni itu pasti seperti itu. Gitu. Kalau kena pelet kan kadang-kadang dia jadi suka mendadak apa tapi hatinya kadang berontak tapi nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi kalau pelet bedanya, kalau ilmu pelet itu kalau kita sang pengamalnya misalkan semar mesem ya, ajiku ya ajiku sentep putih saka sabrang, gitulah gitu ya. Amalan jangan dilanjut diikutin lah kita. Jabang bayene anu bin anu asih barang langsung gitu. Langsung ikutin, tapi hatinya tuh berontak gitu. Dan jin yang datangnya adalah perempuan. Jadi si perempuan itu masuk ke perempuan yang kita inginkan. Nah aslinya kita pacaran dengan jin itu. Jadi cuma menggunakan dengan perempuan. Nah kalau yang murni ini tidak ada jin, tapi dia murni kesurupan dengan, jadi ingatannya sudah dikunci sama iblis itu. Maka di Islam diajarkan ketika kita cinta kepada kekasih kita ataupun langsung ke istri, jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di Islam itu. Nah ini melampaui batas tuh. Nah kalau melampaui batas itu ketika cintanya itu diputuskan, itu yang bunuh. Perasa sudah tidak ada lagi gantinya itu. Nah seperti itu. Nah itu dikuasai oleh perempuan. Sebaliknya perempuan pun seperti itu. Ntar bahasanya pun bagus-bagus biasanya. Yang sudah makan belum tuh biasanya bahasa-bahasa biasalah anak-anak muda tuh. Ketika gitu kalau udah kawin boro-boro. Ntar istrinya hitam manggilnya hitam gitu. Kalau dulu mah enggak seperti itu langsung tuh. Dan itu memang kenyataan seperti itu. Nah itulah kesurupan sama perempuan. Kenapa jadi kesurupannya? Itu ketika makan ingat kamu, mandi ingat kamu, apa-apa. Itu kadang-kadang sholat sudah kelewat. Sholat itu makanya kebanyakan kebius hingga lupa daratan, lupa sama diri sendiri. Disuruh apa sama Allah. Itu namanya kesurupan. Sesuatu yang masuk ke dalam akalnya, menguasai dirinya, itu adalah kesurupan. Tapi masih terjadi dalam otak. Yang kedua, kesurupan dunia. Jadi kalau kesurupan dunia di otaknya setiap hari itu yang diingat apa? Duit gitu ya. Harta. Pingin punya villa, pingin punya jet, pesawat jet, pingin punya kapal. Wah segala macam tuh. Nah kemudian ada satu
bisnis atau satu kerjaan dan nilainya itu besar, wah di sini udah terinci di sini tuh, terinci. Sholat itu tidak ada, terinci misalkan ke Bali, ke Australia, ke apa segala macam tuh ya, tidak ada. Nah mungkin satu ada santunan, ada apa segala macam ada lah gitu ya. Nah tapi jarang untuk mempertahankan yang masalah sholat itu. Tapi itu intinya adalah kesurupan dengan uang. Nah kalau sudah masuk ke ini, itu juga masuk ke sarang iblis. Dia pun sudah masuk kategori kesurupan dengan dunia. Makanya ada yang kesurupan 300 triliun, ada yang kesurupan dengan 2 triliun, ada kesurupan, iya seperti itu udah kesurupan. Seperti satu bisnis udah, wah besok kita akan teken nih harga tanah 10 hektar akan lakunya sekian, kamu dapat sekian, besok tinggal tanda tangan. Itu tidur bisa nggak bisa tidur tuh. Makan nggak enak juga tadi ya. Iya, wah besok apa ya, besok apa ya, gitu, besok apa ya. Tuh, apalagi kalau dijadwalkannya jam 7 pagi, bisa nggak tidur tuh, takut kesiangan kan. Pasti dibela-belain, tapi pernah nggak ke sholat seperti itu? Yang itu kesurupan dunia. Jadi korupsi itu bagian dari orang yang kesurupan. Seperti itu. Sedangkan kesurupan itu disemburkan oleh iblis. Nah, jadi jangan kaget. Makanya di dunia ini, di seluruh dunia ini, banyak sekali orang yang tertipu dengan aliyah dunia itu. Padahal di Islam itu la yuhibbud dunya, jangan engkau mencintai dunia. Ad-dunya jibatun, dunia itu bangkai. Gitu. Tapi jadikan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu jadi jembatannya untuk keselamatan kita ke akhirat. Nah, seperti itu. Jadi tentang masalah kesurupan ini yang terjadi dalam akal dia sudah dikuasai oleh iblis, maka dia akan menggunakan segala macam cara. Yang penting dapat uang, tidak memikirkan belakangnya seperti apa. Yang penting berhasil dapat uang dan hura-hura. Wah bisa ke sana ke sini ke sana. Dia lupa Allah itu mulia. Nah Agus paham korupsi itu apa? Bahasa kitanya. Korupsi itu bukan ngambil keuntungan dari sesuatu. Ngambil hak orang. Ngambil hak orang. Misalnya itu. Coba tolong saya nggak kurang paham. Jadi korupsi itu maling. Oh. Jadi kalau korupsi kan kayaknya agak gagah ya bahasanya. Jadi kayaknya orang melihatnya biasa aja. Coba kalau garis bawah korupsi itu maling. Oh sama juga maling tadi. Maling. Nah kalau maling singkong, maling ayam, ini maling uang. Saya kasih contoh ya karena saya pernah kerja di pemerintahan. Suruh bikin aspal atau bikin gedung. Semennya harus 4.000 sak misalkan. Nah, nanti 4.000 sak diuntit tuh. Supaya jadi kuat, ntar jadi 4.000 dikurangin. Itu seperti itu contoh. Aspal harus sekian, ini sekian, pastinya sekian dari situ. Oh, maksudnya jadi bikin anggaran kita ngajuin sekitar 400 sak, tahu-tahu ke bawahnya nggak nyampe bisa jadi gitu. 300, bisa gitu seperti itu dikurangin. Nah, itu diambil. Jadi judulnya adalah korupsi, harus dipahami bahwa itu bahasa supaya paham masyarakat yang di bawah, itu namanya maling, seperti itu. Nah, maling sudah jelas dilarang dalam Islam. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ada namanya kesurupan non total. Nah, ini kemasukan nih. Jadi sosok itu bukan terjadi di wilayah akal pikirannya saja, bukan di otak, tapi seluruh badan sudah masuk. Cuman total itu artinya dia masih ingat, pikirannya pun masih sadar, tapi badan, tangan sama ini sudah nggak sadar diperlakukan kayak begini, tapi dia sadar gitu. Tapi ini udah nggak bisa dikendalikan. Itu satu jenis dengan kemasukan atau kesurupan yang non total. Nah, yang terakhir adalah kesurupan total. Jadi si orang ini dimasukin makhluk, dia tidak sadar sama sekali. Seperti halnya orang tidur. Jadi pas bangun, pas dia bangun, ini ada apaan ya? Ini kenapa begini ya? Karena kalau saya sakit nih apa? Nah, itu kesurupan total. 3 nih. Nah, ada lagi yang kesurupan dengan pura-pura.
Ada tuh tadi. Ya, ini yang aslinya kesurupan cuma 3. Iya, iya. Cuman ada yang plus 1. Iya, maksudnya ada yang gitu. Pura-pura. Iya, iya. Pura-pura ini sebenarnya kesurupan yang betul itu jarang sebenarnya ya. Kebanyakan itu yang pura-pura justru. Ada yang setiap kehidupannya itu anaknya pingin apa-apa selalu dikabulin orang tuanya. Karena kalau nggak dikabulin ngamuk. Oh, iya. Hanya ke bawah besar. Nah, akhirnya di situ bisa berlaga acting, minta dibeliin motor, tapi orang tuanya nggak punya, ngamuk di situ. Wah, ini nangis jerat-jerit, akhirnya kata orang kesurupan sama eyang yang datang. Dengan ucapan kesurupan itu dia kedengar sama si pelaku ini, kadang-kadang langsung berpura-pura dia. Siapa? Suara diubah pura-pura, ngaku dengan kakeknya datang. Kamu itu harus beliin apa kemauan cucu gue, misalkan ya. Iya, iya. Nah, itu yang pura-pura. Ada lagi yang suaminya udah di PHK, nggak punya kerjaan sama sekali, penghasilan nggak dapat apa-apa, kerjanya cuma main doang, istrinya bingung gimana untuk ngolahnya apa-apa, akhirnya dia pura-pura kesurupan. Banyak yang pura-pura justru, cirinya itu kalau pura-pura, kalau kita zikir kolbu, kita lihat matanya, kemudian dia langsung melotot, jangan ikut campur, nah itu udah pura-pura. Karena kalau kita baca Al-Fatihah atau zikir kolbu manggil nama Allah, itu pasti begini, yang asli itu pasti akan lari duluan. Kalau enggak langsung begini, nggak berani ngeliatin aja. Melihat, karena yang dilihat aja sinar. Nah itu namanya pura-pura. Nah jadi 4 nih ya. Satu ada kesurupan akal pikiran yang dikuasai sampai di pikirannya itu, kesurupan perempuan, kesurupan dunia, dan lain-lain banyak nih sebenarnya. Jenis kesurupannya ada kesurupan dengan togel zaman dulu mah ya, atau SDSB tiap hari ngecak nomor besok berapa gitu kayak Singapura. Itu udah kesurupan juga sama. Iya. Seperti itu. Nah kemudian banyaklah yang kesurupan segi dari akal dan pikiran itu. Seperti itu. Nah ini adalah lingkaran ini saya garis bawahi bahwa keimanan dan ketakwaan mereka mentah. Entah kalau kuat nggak mungkin, dia pasti ingat Allah, mau melakukan ingat Allah, takut dosa. Itu tandanya orang sudah kuat iman dan takwa. Kasih 40 M, dia mikir halal haram, pasti kesitu orang beriman. Kalau ditanya mohon maaf Pak, walaupun Bapak ngasih berapa triliun ke saya, maaf, saya hanya mencari rezeki yang halal dan berkah untuk anak istri saya. Itu ciri orang beriman, karena tahu uang itu adalah haram, bukan haknya. Gitu. Maka lebih baik saya seperti ini bisa. Saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Tuhan saya melihat, Allah melihat. Itu ciri orang yang kuat imannya. Tapi kalau masih bisa dicolek 300 triliun, colek main sahabat, ya itu tandanya keimanan ketakwaan masih mentah. Tidak ingat sama Allah yang melihat, yang maha melihat, maha mengetahui, tidak ingat sama sekali. Nah itu nanti pesannya nanti terakhir, hukumannya. Hukuman bagi orang yang mengambil hak orang lain sudah jelas. Mau ngumpet ke ujung semut pun kata peribahasanya Allah tuh maha melihat. Itu ya. Nah kemudian bisikan, kan nggak tahu ada bisikan-bisikan, bisa terlindungi dari manusia. Wah dilindungi gitu ya. Hingga rapihnya segala macam. Jin itu ada jin muslim. Jin itu nggak semuanya kafir. Jin muslim itu tidak suka dengan apa yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Makanya suka dikasih tahu, entar dari bisikan ke si A, bisa bisikan itu odol kurang, sabun kurang, hanya pas keluar tak ketemu. Tuh dengan orang bisa saya ngumpetinya di ini, kedengeran sama dia. Atau suami yang selingkuh, itu mau ngumpet apapunnya tetap akan dibongkar. Karena apa? Allah tuh maha tahu. Dan yang tidak suka sama orang yang suka melawan Allah tuh bukan kita doang, iblis pun kan suruh ibadah. Jin juga kan suruh ibadah. Nah, itu akan suka membisikkan untuk kebaikan itu. Cuman orang kebanyakan yang nggak sadar. Atau Allah menggerakkan seorang yang beriman, ya, dengan selingkuhnya ngumpet di mobil, ngumpet di mana apa-apa, sudah 3 tahun, 8 tahun, 9 tahun, akhirnya dibongkar sama Allah. Aneh-aneh. Kadang lagi duduk begini, lama, saya udah pengen main kemana gitu aja. Saya mau ke rumah temen. Tahu-tahu memang di rumah temennya itulah ketemu
si orang yang selingkuh itu, akhirnya dia ngumpet, wah akhirnya kasih tahu istri, kebongkar Agus. Sampai saat ini nggak ada orang selingkuh yang nggak kebongkar. Kata kasarnya walaupun tidak terbongkar sini, di akhirat pasti dibongkar itu. Karena kan sudah ijab qabul, udah saling memiliki, udah ada bersumpah di depan para undangan, depan malaikat, seperti itu. Itu ya. Jadi sekuat apapun itu hasil kejahatan, hasil begini tetap akan kebongkar. Hukumannya kalau sudah kebongkar, seneng nggak kira-kira? Kira-kira Mang Agus seneng nggak? Kalau hukumannya bagus sih, harusnya di Islam itu dipotong tangannya itu. Karena mengambil hak orang itu harusnya dipotong tangannya itu. Menurut Islam. Ya, menurut Islam seperti itu. Kalau cuman dihukum cuman berapa kemarin itu? Ada yang korupsi kemarin tuh ada yang dihukum cuma 6 tahun apa? Iya, kurang lebih. Wah, itu masih seneng dia. Saya taruh sana keluar masih banyak loh. Gimana bisa jeraknya? Iya. Nah, seperti itu, makanya dengan adanya seperti itu, cara seperti itu, kemungkinan besar, apalagi kalau cuman 300 dikasih cuman 6 tahun atau yang lainnya, kemungkinan besar generasi penerus yang korupsi akan terus berdatangan. Karena dengan malah tidak jerak. Akan lebih berani. Tapi kalau dimiskinkan segala macam itu pasti jerak. Ya. Jadi kalau kejahatan itu jangan dikukut, memang harus dihancurkan, gitu. Harus agar jerak dan dia bisa kembali ke jalan itu tanda kasih sayang Islam kepada orang yang suka mengambil hak orang lain ya, baik dari kalangan atas juga kalangan di bawah yang maling ayam yang itu tetap aja harus dikasih jerak, disamakan gitu ya, kasih jeraknya. Cuman ada unsurnya. Kalau di bawah itu ada yang maling beras. Nah, kita berpikir dulu berarti dia kelaparan, berarti ini kurang nih. Gitu seperti itu. Jadi harus dilihat juga karena mungkin sistem tali silaturahim atau saling tolong menolongnya di tempat itu tidak memandang orang susah, tetap aja pada pelit misalkan. Nah, kalau itu kayaknya tetap harus dikasih peringatan, tapi tidak perlu kalau gitu mau di penjara karena kelaparan, harusnya dibantu kalau yang begitu. Nah, seperti itu hukumannya di dunia seperti ini. Nah, bisa lolos seperti itu ya nggak apa-apa, biarin saja. Iya. Tapi hukuman yang berikutnya ya, ini kita wacana Islam. Ketika seseorang mengambil hak orang lain, maka satu, rahmat Allah akan diputus seketika. Dia akan dipertemukan dengan harta yang haram seterusnya. Yang halalnya dijauhkan, yang haram itu disesatkan maksudnya. Akan dipupuk dengan kesenangan dunia itu. Wah, dia akan makin senang, padahal itu adalah neraka. Terus dipupuk seperti itu. Jadi bukan dengan jalan yang halal tadi dikasihnya ya, tetap dikasih jalan yang haram kan gitu. Dikasih pertaubatan nggak tobat dia, misalkan setelah diketahuan, sudah ini dihakim, tapi nggak taubat, itu akan begitu. Iya. Selanjutnya, satu orang korupsi itu sama dengan memancing bencana 40 rumah kanan kiri depan belakang, kebakaran atau kebanjiran dan semua bencana juga mengundang bencana. Ketiga, darah dagingnya akan menghitam. Akhir hidupnya akan penuh dengan penyakit yang susah diobatin. Meninggalnya maka berubah, ini jadi bahan bakarnya. Syukur-syukur di dunia kena sedikit bahan bakar gitu ya, kebakar terus dia insaf. Coba kalau bersama semuanya. Nah, dan ajalnya pun bisa jadi kebakar atau yang mengenaskan lah, karena pulang ke rahmatullah sama Allah itu tergantung dari akhlaknya masing-masing. Mabok keadaan mabok, jinah keadaan jinah, maling keadaan maling. Kadang disikap dengan bencana seperti itu. Makanya hati-hati dengan umat-umat Islam yang berada di kalangan di atas itu. Nantilah saya pesan nanti. Nah, berikut kesurupan yang jin, yang non total, itu pun sama, nggak baik.
Karena kita tuh utuh, khodam kita bukan itu. Apalagi yang kesurupan total, katanya lumpuh yuni kata orang Sunda itu. Padahal jin itu akan masuk ke menguasai diri kita itu, ininya kotor, ininya panca inderanya tuh kotor, bisa masuk lewat mata melotot, gitu ya. Lewat telinga, gitu ya, lewat mulut mangap, atau ke pori-pori, karena ini suka nggak bener. Iya, iya. Hanya masuk dia, susah dikendalikan. Ada yang bahkan sengaja dimasukin, itu lebih parah lagi. Seharusnya kita itu disuruh ibadah sama Allah dan suruh mengabdi sama Allah dan jangan mengambil pelayan atau pembantu penolong selain Allah. Ini malah ke yang lain. Nanti kita kupas lah khodam yang sesungguhnya itu siapa gitu. Ya, kita bahasin. Ada pertanyaan Pak Agus? Iya, sebetulnya ada Pak Ustadz. Cukup menarik ini. Jadi sebelum dilanjut kita minum dulu Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Pada sahabat pesan di balik misteri, bagi yang mau air ruqyah Sifal Jadid, silakan hubungi di 0822 4974 3738. Di sini ada Al-Fatihahnya, insya Allah membantu untuk mengobati segala penyakit, khususnya penyakit gaib. Baik, gimana pertanyaan, Mas Gus? Iya, tadi ada mengenai korupsi nih, kata Ustadz kan, kalau seseorang yang korupsi 40 rumah kena ya, baik kiri ataupun kanan gitu. Seandainya nih saya gitu ya tadi ya, korupsi nih. Terus kan di rumahnya ada seorang Ustadz, ada seorang kiai, itu kena gak tuh tadi? Kalau Ustadz itu tidak mengingatkan, karena kan bencana itu tidak akan datang. Manakala ulama ini bukan sekedar di masjid doang. Itu juga udah mengingatkan sama dia, tapi harus ada tindakan tuh. Makanya kalau orang tua zaman dulu di kampung mah diusir, kalau ada yang maksiat tuh langsung diusir, karena kalau ada angin sekampung itu kena gitu. Kan nggak ada yang bisa melawan bencana, Mas. Iya, iya. Pakai apa coba kalau datang? Memang dia yang berbuat, dia yang minum, dia yang itu, tapi kalau udah bencana kena semuanya. Seperti itu, jadi makanya harus saling mengingatkan itu seperti itu. Setidaknya yang ini diingatkan, dia insaf, yang korupsi itu tidak akan datang. Dia taubat sama Allah itu nggak bakalan. Iya, seumpama kan gini tadi ya. Kan karena orang ini jarang kelihatan, kan seumpama nggak tahu nih, Ustadz itu nggak tahu gitu. Terus bagaimana Ustadz? Seumpama Ustadz nggak tahu lah gitu ya. Bersembunyi. Maksudnya, asalkan siar itu ada aja di situ. Sayanya korupsi nih Ustadz, tapi nggak tahu bahwa saya itu korupsi gitu ya. Karena mungkin nggak pekerjaannya enak, punya pertambangan. Nggak tahu itu ampunan Allah. Belum tahu, nggak tahu, lupa, itu masih ampunan Allah. Tapi biasanya pasti Allah akan ngasih petunjuk gitu. Berarti kalau nggak tahu kan aktivitas biasa aja, seperti itu biasa kan. Insya Allah tidak apa-apa. Kalau nggak tahu, insya Allah bencana pun nggak datang kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu terus diem aja, terus dikasih nasihat juga dia mental, hati-hati itu. Hati-hati sebenarnya, karena dalam segi kebiasaan kita sehari-hari seperti kita aman aja. Tapi kalau setelah datang bencana kan teriakannya kan mengkhawatirkan, kita udah hilang rumah, hilang segalanya. Gitu. Nah, ada satu lagi nih Tad. Bagaimana nih seumpama yang kelaparan kan tapi dia maling juga. Apakah itu kita berdosanya, apakah kita akan berdosa karena perbuatan, apa kita berdosa karena nggak bantu nih Tad? Jadi kalau orang yang kelaparan, kemudian maling, contoh misalkan ada kejadian dulu di kampung saya ya, ini kisah nyata. Jadi saya punya teman namanya si Usep namanya, ibunya lagi apa namanya? Kalau bahasa Sunda ngisikan itu apa? Ngebersihin beras, taruh di ember, cuman sebentar doang ke dalam, ditinggal, pas keluar lagi sudah tidak ada. Nah, yang dilakukan oleh ibunya si Usep ini teman saya, dia apa? Masya Allah, mungkin ini yang ngambil orang kelaparan, diikhlasin, disedekahin. Bagus nggak nih akhlaknya? Bagus ya. Beda dengan yang maling singkong, dan itu
maling singkong sampai dibawa ke, Nah itu itu orang bodoh tuh. itu. Iya, Seperti itu orang bodoh. Katanya buat jerah, buat apa? Padahal itu bisa jadi dia kelaparan. Kenapa menghukum? Beda kalau orang menghukum yang sudah jelas-jelas berbuat seperti korupsi, itu kan itu jelas lah ininya. Kalau cuman singkong sama apa itu cari, harusnya tuh orang mungkin itu kelaparan. Apalagi kalau sampai dihukum, gitu ya, sampai dihukum dan harusnya dinasihatin dan bukan sekedar dinasihatin aja kalau orang sesuatu, dibantu. Baru masukin ilmu akhlaknya supaya dia tidak boleh berlaku seperti itu lagi, kembali ke jalan, diajarin dan juga disedekahin. Bila perlu dimerdekain orang seperti itu tuh. Kan kewajiban orang yang punya uang tuh begitu, diamanahin sama Allah itu, makanya ada zakat fitrah, zakat mal, sedekah tuh begitu. Jadi kalau digusur kemudian disiksa, wah itu salah besar. Apalagi sampai ada yang semua itu yang ikut itu, yang menyaksikan dengan hatinya sama, gitu ya, menganiaya apa, itu semuanya berdosa. Dosanya tahu nggak seperti apa? Dia disamakan dengan dosanya itu, maling. Sama dosanya, hukumannya akan disamakan seperti itu. Nah itu seperti itu, gitu, karena dia keadaan seperti itu. Kalau yang benar-benar ya, bukan yang pura-pura gitu, yang benar-benar, makanya perlu dicek. Nanti itu, karena ada pernah kejadian ya, seorang pekerja apa tuh, pasang sound, sholat di musola, kemudian dibakar hidup. Itu semua yang kebakar berdosa semua itu. Padahal dia bekerja mau masang sound, disangkanya maling sound. Makanya kepada masyarakat jangan keburu nafsu, jangan gampang terpengaruh. Bisa jadi ada orang yang benci meneriakin maling padahal dia bukan. Ketika itu pernah juga kejadian ada orang yang di situ, handphonenya bunyi. Pas ketika diangkat handphonenya itu, ayah kalau udah dapat uangnya cepat pulangnya beli berasnya, coba. Udah keadaan meninggal. Pasti ada penyesalan seperti itu, berdosa semua seperti itu. Nah gitu Mas Agus. Di perbedaannya ya. Kalau yang di atas udah uang udah ada tapi masih kurang aja. Gitu ya, masih kurang, bahkan mengambil hak-hak yang lain. Nah itu adalah salah satu orang yang sudah tertipu daya oleh iblis, dan itu termasuk golongan orang yang sedang kesurupan. Yaitu kesurupan itu terjadi di menguasai akal dan pikirannya dengan keinginan atau nafsunya itu termasuk golongan orang kesurupan. Serupan dengan dunia, serupan dengan perempuan, itu ya. Dan juga yang kedua adalah kesurupan yang non total, dirasuki jin tapi dia masih sadar, itu non total. Tapi kalau total semuanya tidak sadar. Itu semua rombongan itu adalah orang yang kurang beriman dan juga bertakwa. Gimana ketakwaannya kurang? Karena kalau orang beriman tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu hukuman-hukuman di dunia pun tidak akan lepas dari hukuman. Nah seperti tadi yang sudah diceritakan, ada yang kesalahan dalam menghukum, kesalahan dalam menghukum, dan juga ada kebenaran dalam menghukum. Itu semua sudah diajarkan dalam ilmu Islam tentang pemimpin adil, hakim yang adil. Tapi karena keikat dengan sesuatu yang datangnya dari iblis, akhirnya dia semuanya bisa tertipu seperti itu. Mungkin buat pesan-pesan kita. Kalau pesan, ini khusus untuk yang beragama Islam. Saya cuma bertanya, apakah dengan cara seperti itu punya nggak ridho, memang ikhlas memberi anak istri kita dengan harta yang haram? Itu saja, gitu ya. Bahwa pemimpin kita sebagai pemimpin keluarga kan ku angpusakum wa ahlikum naro. Harusnya seorang suami itu menjaga keluarganya dari siksa azab api neraka. Ini malah dikasih neraka. Memang tega seperti itu. Mungkin pertamanya seperti itu, tapi ingat, bagi umat-umat Islam yang berada duduk di kursi pejabat manapun juga, ingat bahwa kalian juga akan meninggal. Terkecuali akan hidup selamanya di dunia, ya sudah lanjutin aja. Tapi kalau mati-mati juga, ada yang menunggu. Bagi para pemimpin keluarga, jihadlah jihad dengan yang baik, karena yang halal itu ya yang akan berkah dan akan menyelamatkan kita bersama anak istri kita. Kalau anak istri kita dimasukin harta haram dan riba, Rasulullah bersabda, waladin nafsu Muhammadin innar rajula la yaghlibu luqmatal haram
Barang siapa orang memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya, makanan yang haram dan riba ke dalam mulutnya, fi jawfihi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauma, maka doanya akan ditolak selama 40 hari 40 malam. Kemudian wa ayyuman nahbatan lahmu minasyati waraba, dan barang siapa orang darah dagingnya tumbuh dari harta haram dan riba, fannaru aula bih, maka yang layak tempatnya adalah neraka. Nah, neraka ini ada di dunia, ada di alam kubur, ada dalam akhirat. Artinya hidup kalian akan susah di dunia, susah di alam kubur, dan susah di alam akhirat. Maka segera bertobat, dan bagi para pejabat yang masih duduk di atas, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendingan jadi orang yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Ya, saya doakan juga dari sini, barangkali yang sudah tersangkut dengan korupsi, baik yang kecil atau yang besar, segera bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan insya Allah kalian akan selamat dari bencana apapun juga, terhindar dari kesusahan. Dan bagi yang di atas, hati-hati bila mana ada godaan-godaan yang mempengaruhi diri kita, yang menyangkut dengan hak-hak orang lain, jangan sekali-kali kita ambil, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang sedang kalian kerjakan. Itu saja, Mas Agus. Ya. Pemirsa, cukup panjang lebar yang telah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan tadi. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast kami, Pesan di Balik Misteri, supaya pemirsa dapat hikmahnya dan banyak yang kita petik dari podcast kami. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat semua di sini maupun di pemirsa semua. Ingat, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Terima kasih, saya Mang Agus bersama Ustadz Ridwan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz.